Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ronald Ardianto. Jadi di sini saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai penggunaan metode artificial intelligence pada kasus rekayasa lingkungan pertanian dengan topik utama yaitu optimalisasi produktivitas tanaman melalui deteksi penyakit daun berbasis convolutional neural network atau CNN. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan, di mana pendahuluan ini dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu ada tantangan pertanian, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Tentunya dalam sektor pertanian tersebut terdapat beberapa tantangan, yaitu dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan degradasi lahan, sehingga menuntut untuk efisiensi dan keberlanjutan dalam produksi pangan pada sektor pertanian tersebut. Selanjutnya yaitu ada transformasi digital, di mana artificial intelligence atau AI ini memungkinkan analisis data secara cerdas dan memprediksi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan pada sektor pertanian tersebut. Untuk selanjutnya itu ada peran CNN, di mana CNN ini unggul dalam pengolahan citra untuk mendeteksi tanaman eh, penyakit pada tanaman, untuk memonitoring pertumbuhan dan untuk mengidentifikasi hama secara otomatis pada tanaman tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu ada metode sistematik literatur review, di mana dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu pengumpulan data, di mana SLR digunakan untuk menelaah penelitian terkait CNN dalam pertanian secara sistematis dan objektif. Selanjutnya ada tahapan SLR, yaitu identifikasi topik, kriteria inklusi dan eksklusinya apa, ada pencarian literaturnya, ada seleksi, ekstraksi data, dan analisis data. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk menyintesis temuan penelitian sebelumnya untuk memperkuat validitas dan menemukan celah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu ada arsitektur dan fungsi convolutional neural network atau CNN, di mana CNN ini digunakan untuk mendeteksi penyakit pada tanaman dengan menganalisis citra daun dan mengenali pola visual yang menunjukkan gejala penyakit secara otomatis. CNN juga terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu ekstraksi fitur dan klasifikasi. Dan secara umum proses CNN itu dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama itu ada input, di mana gambar daun pada tanaman itu dimasukkan ke dalam sistem. Poin kedua ada ekstraksi fitur otomatis, di mana CNN secara otomatis mendeteksi fitur visual khas dari penyakit, misalnya warna kuning pada daun karena adanya klorosis. Yang ketiga itu ada klasifikasi, di mana CNN menentukan apakah tanaman itu sehat atau sakit. Dan jika sakit, maka CNN akan mengklasifikasikan jenis penyakitnya, misalnya ada hawar daun maupun karat daun. Yang terakhir itu ada outputnya, di mana sistem akan menampilkan hasil deteksi dan tingkat kepercayaan dari metode CNN tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa literatur yang saya gunakan dengan beberapa jenis tanaman tertentu untuk mendeteksi penyakit pada daun. Yang dimana pertama ini ada deteksi penyakit daun tomat menggunakan metode CNN yang ditulis oleh Kota et al. Pada tahun 2022. Di mana datasetnya itu ada 18.160 data citra daun tomat yang diambil dari Plant Village. Untuk performa modelnya sendiri itu, untuk akurasi trainingnya itu mencapai 98,22% dan validasi 97,4%, dan indikasi bahwa overfittingnya yang dapat diatasi dengan augmentasi dan output. Untuk lebih jelasnya itu dapat dilihat pada grafik di samping. Selanjutnya untuk literatur kedua itu ada deteksi penyakit daun pada tanaman jagung menggunakan metode CNN yang ditulis oleh Yusuf et al. Pada tahun 2022 dengan menggunakan dataset 341 citra daun jagung dengan ukuran 255 kali 255 pixel dengan performa modelnya itu, di mana akurasi training dan validation-nya itu mencapai sekitar 95%, dan juga grafik kesalahan atau loss-nya itu menurun konsisten tanpa adanya overfitting yang signifikan.
seperti yang ditampilkan pada grafik di samping. Ada grafik model akurasi dan ada grafik model loss-nya. Untuk literatur ketiga yaitu deteksi penyakit daun padi menggunakan metode CNN yang ditulis oleh Sheila et al. Tahun 2023 dengan menggunakan dataset 240 citra daun padi dari Sulawesi Tenggara. Dan ukuran gambarnya itu 299 kali 299 pixel dan augmentasi. Untuk performa modelnya sendiri itu ada akurasi trainingnya mencapai 98,44% dan validasi atau pengujiannya ada 93,75% dengan grafik kehilangan atau loss-nya stabil dan tanpa adanya overfitting seperti ditunjukkan pada grafik di samping. Selanjutnya literatur keempat itu ada deteksi penyakit daun pada tanaman kentang menggunakan metode CNN yang ditulis oleh Rozaki et al. Pada tahun 2023 dengan menggunakan dataset 1154 citra daun kentang dengan ukuran 150 x 150 pixel. Nah, untuk performa modelnya sendiri itu dari akurasi training dan validasinya itu meningkat hingga lebih dari 90% dan loss-nya atau grafik kesalahannya itu menurun signifikan tanpa adanya overfitting yang berarti seperti pada gambar grafik di samping. Selanjutnya itu dari studi literatur tersebut didapatkan relevansi CNN dalam rekayasa lingkungan pertanian. Yang pertama itu efektivitas deteksi, di mana CNN ini mampu mengenali pola visual penyakit dan akurasi tinggi dan tak dapat diintegrasikan dalam sistem monitoring lingkungan. Selanjutnya ada implementasi praktis di mana model CNN seperti MobileNet, Inception V3, dan VGG16 dapat dijalankan di perangkat mobile dan edge device untuk aplikasi lapangan. Selanjutnya ada tantangan dan optimasi, di mana performa akan menurun jika digunakan pada kondisi yang ekstrim, sehingga perlu adanya augmentasi yang realistis dan penggabungan data non-visual untuk akurasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama itu dari efektivitas CNN, di mana CNN itu terbukti efektif mengklasifikasikan penyakit pada daun tanaman dengan akurasi validasi lebih dari 90% pada 4 tanaman utama yang telah di-review. Selanjutnya itu ada teknik pendukung di mana augmentasi data, dropout, dan array stopping itu dapat mencegah overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Selanjutnya itu ada pengembangan lanjutan di mana disarankan adanya pengujian di lapangan nyata dan integrasi data lingkungan secara non-visual untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya ada masa depan pertanian di mana kolaborasi teknologi pengolahan citra dan sensor lingkungan ini dapat membuka peluang sistem pertanian presisi, adaptif, dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan yang dapat saya berikan.